Shalom saudara-saudaraku yang kukasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk melihat satu bagian dalam Alkitab yang tertulis dalam Matius 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua dengan judul perikop Yesus dibaptis Yohanes. Ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang akan datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, saudara-saudariku, kalau kita bisa membayangkan ya, pada saat itu ada antrian yang sungguh panjang di Sungai Yordan. Orang-orang yang datang pada saat itu hendak menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Orang-orang yang di sana itu berbagai macam. Ada seorang pelacur, ada seorang pemungut cukai, pendosa-pendosa lainnya, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang paling menarik dari kisah ini? Bahwa ada satu pribadi yang tidak berdosa, tetapi ia mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dan pada saat itu Yesus datang untuk menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Tentu saudara-saudara semua akan bertanya-tanya sama seperti saya, mengapa Tuhan Yesus mau dibaptis? Maka hari ini saya akan menyampaikan setidaknya ada 3 faktor mengapa Yesus mau dibaptis. Faktor yang pertama, karena Yesus ingin menggenapi kehendak Allah. Di dalam ayat yang ke-15 kalau kita bisa melihat, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jadi Yesus dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Faktor yang kedua, Yesus dibaptis untuk menggenapi nubuatan TPL. Kalau kita bisa melihat saudara-saudariku, di dalam Yesaya 7 ayat 14 menubuatkan bahwa akan ada seorang anak yang akan lahir, dan ia adalah Immanuel. Lalu digenapi di dalam Matius 1 ayat ke-23. Demikian firman Tuhan, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Yesus sebenarnya datang ke Sungai Yordan untuk menggenapi nubuatan itu. Dan faktor yang ketiga adalah bahwa ini adalah proklamasi Tritunggal. Di ayat ini, ketika Yesus sendiri keluar dari air, disinilah kita akan melihat bahwa wujud Tritunggal itu nyata, dan pada saat itu mereka berelasi. Hal ini menunjukkan bahwa di perjanjian lama tentang Allah sekarang nyata. Memang di dalam Allah yang esa ada 3 pribadi yang berbeda. Ketika Yesus sudah selesai dibaptis, ada suara Bapa yang terdengar dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan seketika itu juga Roh Kudus yang berbentuk merpati turun ke atas Yesus. Dari ketiga faktor ini kita akan memahami mengapa Yesus menggenapi kehendak Allah. Saudara-saudariku, berbicara soal baptisan, dalam bahasa Latin kata baptisan ini adalah baptizo, yang berarti mencelupkan, menenggelamkan, membenamkan. Kalau dalam iman kekristenan, baptisan merupakan tanda sebuah pertobatan seseorang. Baptisan merupakan simbol penyucian diri. Jikalau dulunya seseorang hidup di dalam kegelapan, setelah dibaptis, dia menjadi hidup di dalam terang. Yesus dibaptis bukan untuk pertobatannya, tapi untuk menggenapi
kehendak Allah dan untuk nubuatan Immanuel dan menyatakan kehadiran Allah Tritunggal itu sendiri. Baptisannya menegaskan bahwa Dia taat menggantikan kita sebagai korban penebusan yang sempurna. Peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, sekalipun Ia tidak berdosa dan tidak membutuhkan pertobatan, justru menjadi pernyataan tentang hati Allah dan panggilan manusia itu sendiri. Melalui ketaatannya untuk menggenapkan seluruh perintah Allah, Yesus menunjukkan bahwa keselamatan tidak berasal dan dimulai dari usaha manusia sendiri, melainkan karena kerelahan hati Allah untuk turun dan memikul bagian kita. Di dalam air baptisan itu tergenaplah nubuatan Immanuel. Allah tidak lagi tinggal jauh di dalam bayi, tetapi Allah kini hadir. Lebih dari situ, saat suara Bapa terdengar dari surga dan Roh Kudus turun seperti merpati, ini menyadarkan kita bahwa Allah Tritunggal bekerja sama untuk memulihkan dan menyelamatkan kita umat manusia. Saat Yesus taat menggenapi kehendak Allah dalam ayat yang ke-15, kata Yunani plero yang mengisi sampai penuh menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak menghapus hukum, tapi menyempurnakannya. Ketaatannya dimulai dari kata biarlah. Ini mengajarkan bahwa jalan Allah seringkali tidak masuk akal, tetapi selalu membawa pola hidup. Ketika Yesus menggenapi nubuatan Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kita, kedatangannya ke air baptisan menandakan bahwasannya Allah tidak ingkar janji. Kalau janji tentang Mesias ditepati, maka janjinya untuk menyertai, memelihara, dan memulihkan hidupmu juga pasti akan digenapi. Ketika Yesus menyatakan relasi Tritunggal di ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17, saat Dia keluar dari air atau baptiso, dibenamkan, langit menjadi terbuka, dan Roh Kudus atau Pneuma Hagion turun seperti merpati, dan Bapa berfirman, Eudokeo, sangat berkenan. Mari kita memperhatikan urutannya. Bapa tidak berkata, inilah anak yang hebat sekali dalam pelayanannya, belum ada mukjizat, belum ada khotbah. Tetapi Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini menunjukkan bahwa identitas itu mendahului aktivitas. Kasih Bapa mendahului pencapaian menggantikan. Kasih Bapa mendahului pencapaian kita. Sehingga yang menjadi kesimpulannya bagi kita untuk hari ini, ketaatan Yesus untuk berdiri di tempat kita adalah dasar supaya kita bisa berdiri di tempatnya sebagai anak. Oleh sebab itu, undangan dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan ke-17 ini bukan bekerja keraslah supaya Bapa berkenan, melainkan metanoeo, balik arah pikiranmu di dalam Kristus. Kamu anak yang dikasihi dan diperkenan oleh Bapa, bukan karena kamu hebat, tetapi karena Yesus yang sudah taat menggantikan kita. Dari identitas itu lahirlah ketaatan baru. Kita keluar dari air baptisan bukan untuk tetap tinggal di zona nyaman kita, tapi untuk melangkah menggenapi misi seperti Yesus, dipimpin oleh firman Bapa, diladani oleh ketaatan anak, dan dikuatkan Roh Kudus. Itulah hidup yang benar-benar berkenan kepada Bapa. Sekian untuk firman Tuhan kita di hari ini. Kiranya firman ini dapat mengubahkan setiap hidup kita, menambah pemahaman yang benar akan Allah kita, tentang siapa itu Yesus di dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.